Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azizwak. Sebelumnya aku sampaikan kalau aku masih banyak belajar dan banyak kekurangan. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalian bisa juga dengerin aja video curhat ini, bisa sambil ngerjain tugas, ngerjain kerjaan dari kantor yang dibawa ke rumah, nyapu, ngepel, apapun lah, pokoknya nggak harus lihat tampilan di video ini. Sebelumnya juga aku berterima kasih pada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mengirim donasi di Sawaria Azizwak. Ada Haidar Ali, Brian Adam, Puspita Dewi, Chandra Agung, Laili, Hendrawan, Joni, Mahendra, Loktel, Mama Muda, dan Ahmad Heru. Di konten curhat kali ini aku akan membahas anime yang aku maraton tadi malam, yaitu Kinsou no Vermel. Sebagai catatan, marilah di sini kita berpikir realistis. Walaupun anime ini tema kesukaanku, namun alangkah baiknya kita kudu rasional. Jadi ketika menonton anime ini, agar tidak mempengaruhi pikiran kita, terutama yang wibu. Jelas-jelas di prolog dijelaskan kalau iblis itu jahat, penuh nafsu, ingin darah dan benci manusia. Tapi sepertinya si Alto ini sudah kena godaan setan yang terkutuk. Canda. Anime ini bercerita tentang keseharian si Alto bersama familiarnya bernama Vermel. Di awal cerita kita sudah ditekankan kalau sekolah Hogwarts Ortigia ini itu lulusannya pasti punya familiar. Apa sih itu familiar? Aku nangkepnya sih kayak peliharaan, tapi nyatanya familiar itu kayak Pokemon yang bisa disuruh-suruh tapi bayarannya pakai mana atau energi sihir, atau ya tergantung familiarnya. Tapi ya jujur, kalau dilihat-lihat, bagiku familiar yang kamu punya itu mencerminkan siapa dirimu. Aku nggak tahu ya, kok anime ini itu kayak sengaja dibikin kalau ada beberapa misteri, tapi aku sebagai penonton malah nggak dibikin jadi kepo. Nanggung gitu loh. Jadi, si Alto ini aslinya terancam nggak naik kelas karena nggak bisa summon familiar. Sampai udah hamil satu sidang, kok tepak dia keliling perpustakaan buat nyari buku pemanggilan. Lah, kok dari paling atas rak yang jauhnya mungkin 3 meter, yang jelas-jelas kayaknya gak bakal ada yang ngira dan tahu itu buku pemanggilan, gerak sendiri, jatuh ke si Alto. Dan ketika manggil, hoki bukan main. Ternyata dapat iblis nyir. Mana iblisnya cakep pisan. Dari sini aku udah curiga ya guys ya. Kalau tidak ada yang kebetulan di dunia ini kecuali anime. Ya aku jadi si Alto kepo dong. Kenapa iblis disegel di buku? Vermel bilang karena udah pernah ngelakuin hal buruk. Hal buruk apa? Nggak jawab. Kalau aku sendiri malah kepo. Kenapa buku buat nyegel iblis bisa ada di sekolah? Iblis kan bahaya. Ya harusnya buku kayak gitu diceburin ke laut kek, dikubur kek, atau minimal disegel di Dungeon biar keren kayak anime-anime sebelah. Untuk keseluruhan cerita, seperti yang kujelaskan tadi, anime ini tuh kayak Hogwarts gitu loh. Sekolah sihir, tidurnya di asrama. Tapi masuk ke sekolah ini kudu tes, bukan jalur undangan. Dibumbui dengan berbagai adegan ecchi, konflik anak sekolahan, dan sedikit misteri yang tidak mengunggah rasa ingin tahu. Untuk karakter lainnya ada Lilia, teman masa kecilnya Alto. Sumpah, aku capek denger cewek berisik marah-marah kayak lagi PMS ini. Dan bagiku, karakter Lilia ini rada sengklek. Masa ya? Apapun yang berbau tentang Alto, ini cewek langsung sange gitu loh. Atau di setiap Alto kena masalah, ini cewek mau jadi tebengnya si Alto. Aku ngerti, yang hendak ingin disampaikan itu definisi cinta mati. Tapi ya nggak gini juga kali. Lalu ada Marks dan Cheryl. Untuk karakter Cheryl aku no comment. Karena jelas dia pelayannya si Marks, yang sekalian sekolah di Ortigia. Tapi kalau si Marks, walaupun kesannya cuma pelengkap yang sukanya narsis dan sengean, aku yakin aslinya dia bukan orang biasa, terlepas dia orang bangsawan. Aku yakin kalau lebih dalam lagi digali karakternya, aslinya dia karakter yang kuat. Penilaianku ini berdasarkan familiar yang dia punya, yaitu kumbang. Karena yang ku tahu, kumbang itu salah satu makhluk terkuat di bumi.
Atau lihat di anime sebelah, kacungnya Rimuru, si siapa itu namanya, setelah berevolusi OP bener kan? Sayangnya si Marx ini cuman karakter lewat aja. Sisanya ada Rex yang perannya hilang aja setelah episode 6. Dan OSIS, aku lupa nama mereka. Ya, mereka begitu dipuja dan dibanggakan. Bahkan mereka nggak bisa disentuh profesor loh. Lah, terus sekolah buat apa coba? Sampai ketua kelas gembor-gembor untuk melindungi sekolah tercinta mereka, Ortigia. Emang mereka dibayar ya? BTW katanya sih, jadi OSIS itu ada 7 slot. Untuk slotnya itu aslinya ada 5, sekarang jadi 6 karena kemasukan Alto jalur undangan. Siapa yang ketujuh? Mungkin di next season, kalau ada. Bagian yang kusuka, yang membuatku betah nonton anime ini sampai akhir adalah karena to the point ke konflik. Jadi kalau ada masalah, pilihannya deal-dealan atau bogem. Lalu cara mengenalkan karakter baru ke penonton itu nggak mulu-mulu. Entah dari gibahan murid-murid, atau ada aja orang yang menjelaskan ke penonton dan tokoh utama siapa dia, atau siapa mereka. Ya, kayak Wikipedia berjalan. Lalu si Alto, terlepas dari sifatnya yang malu-malu kucing, kalau Vermel lagi nafsu-nafsunya, dia kalau ada masalah ya maju aja. Waktunya bogem ya bogem, adu bacot ya adu bacot, adu mekanik ya adu mekanik. Ini baru cowok. Dia sangat tidak bergantung pada kekuatannya Vermel, walaupun pada akhirnya tahu Vermel aslinya overpower dan ditakuti. Lalu bagian yang nggak aku suka tapi aku paksa aja walaupun nyiksa batin ya itu tadi. Ada misteri tapi nggak mengunggah rasa penasaran. Bahkan mungkin saking nggak tahan mendem beban moral atau gimana, para villain ini sampai ngomong sendiri rencana jahat mereka, saking kayaknya nggak ada yang kepo gitu sama kriminalitas yang dilakukan villain-villain anime ini. Ada yang jadi unek-unekku ketika si Alto ikut tes peringkat perunggu, kemudian diserang si penyihir Indo, namanya Fatima. Duh, takut dosa. Penyihir Indo ini main muncul aja gitu dari buku tempat Vermel disegel. Lah kok ketepaan loh, si Alto bawa gitu. Dan di tengah pertarungan hidup dan mati, tanpa alasan yang bagiku kurang make sense, si Alto itu dibawa ke masa lalu Vermel untuk melepas traumanya si Vermel di masa lalu. Buat apa coba? Biar tambah OP kah? Bisa bayangin nggak sih? Kamu sama pacarmu lagi dikejar psikopat, katakanlah Freddy Krueger. Badanmu penuh luka, pacarmu pingsan. Yang di pikiranmu pastinya gimana dong caranya selamat selain melawan atau lari? Terus tiba-tiba ada SMS dari operator Axis katakanlah. Maksa minta konfirmasi saat itu juga. Isinya, yuk ke masa lalu kak, dapat gratis berondai 24 jam setahun gitu. Aduh. Udah gitu, pas di masa lalu penyihir Indo nggak tahu dari mana asal si Vermel. Taunya tahu-tahu udah di kampung kumuh pinggir kota. Artinya, mereka tidak datang ke masa lalu yang tepat dong. Datangnya cuma ke bagian traumatisnya aja. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaanku yang tidak dijelaskan di anime ini. Seperti, hidup di asrama yang satu kamar satu orang itu biayanya dari mana? Karena Alto sendiri bukan orang bangsawan. Apakah tes masuk ke sekolah sihir Ortigia itu menawarkan beasiswa? Terus, kenapa harus Alto yang dipilih untuk jaga Vermel? Kenapa nggak penyihir agung atau OSIS yang jelas-jelas dedikasi hidupnya? Kok kudu bocah polos? Terus, apa citakannya setelah lulus dari sekolah Ortigia ini? Karena kalau goalnya untuk lulus dari sini adalah punya familiar yang kuat, artinya apakah tujuannya untuk perang demi kerajaan? Terus, kenapa lulus harus punya familiar kalau sebagai penyihir sendiri dituntut untuk jadi kuat? Terus, menginjak mau episode terakhir, belum terungkap loh kalau Alto memang bukan penyihir biasa. Terbukti dari mana pewarna perak miliknya yang begitu besar. Kenapa nggak diungkapkan? Terus, apakah familiar bisa berevolusi? Mengingat familiar punya adik kelas dengan kakak kelas sangat jauh berbeda seperti langit dan bumi. Terus, kenapa OSIS ngegidek air di sekolah? Harusnya insiden di episode 6 pada bertindak semua, nggak 2 anggota OSIS doang. Dan, kenapa ketua OSIS kayak nafsu banget gitu sama hal yang berbau iblis? Tapi ada karakter yang membuat pikiranku terbuka, yaitu si Iloite si kehendak surga. Dia penyihir termuda yang jadi Platinum Square, penyihir jenius yang katanya sihir untuk menciptakan kehidupannya, dia curi dari dewanya sendiri. Dari dia,
Bagiku tingkatan bronze, silver, gold maupun platinum itu bukan apa-apa kalau selalu bergantung pada familiarnya. Justru familiarnya yang mencerminkan penyihirnya bagiku. Untuk rating ada di layar ini ya. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan hal yang kalian lakukan sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa segera dapat AdSense. Dan jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.